Bayangkan, suatu malam ketika seluruh dunia seakan membisu. Angin berhenti, jam dinding bergeser pelan, dan kau duduk sendirian menatap sajadah yang sudah lama hanya menjadi alas, bukan tempat pulang. Lalu sebuah pertanyaan muncul, menghantam dadamu seperti petir yang tidak memberi kesempatan untuk mengelak. Kau sholat, tapi maksiatmu masih berjalan. Lalu apakah Allah masih menerimamu? Pertanyaan itu menusuk, mencekam, membuatmu ingin lari, tapi tak tahu kemana. Karena kau tahu, ada dosa yang kau sembunyikan, ada luka yang kau pendam, ada sujud yang lebih banyak dilakukan dengan tubuh daripada dengan hati. Dan di tengah gelap itu, satu kalimat datang seperti cahaya kecil. Selama kau tidak meninggalkan sholat, kau belum kehilangan jalan pulang. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk merendahkan, tapi untuk menuntunmu pulang, perlahan, lembut, dan penuh kasih dari Tuhan yang tidak pernah bosan menunggu. Sebelum kita mulai, tulis doa dan bisikan hatimu di komentar, dan subscribe channel Manisnya Iman agar perjalanan pulangmu tidak sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bayangkan, di sebuah malam yang begitu sunyi, angin seperti berhenti, lampu kamar redup, dan hanya detak jantungmu yang terdengar jelas di dalam dada. Kau duduk memandang sajadah yang terlipat, dan entah mengapa, malam itu ada rasa yang berbeda. Ada sesuatu yang menekan, seperti ada beban besar yang tidak bisa kau jelaskan. Lalu muncul pertanyaan itu. Pertanyaan yang selama ini kau hindari. Pertanyaan yang tidak pernah kau berani jawab, tapi selalu berputar-putar di hati. Kau sholat, tapi maksiat masih berjalan. Lalu apa arti sujudmu? Pertanyaan itu menghantam dadamu seperti petir yang jatuh tepat di atas kepala, membelah setiap alasan yang selama ini kau bangun, menyingkap setiap dalih yang kau jadikan tameng. Dan untuk pertama kalinya, kau berani jujur pada dirimu sendiri. Di luar, dunia tampak biasa. Orang-orang tetap tertawa, tetap beraktivitas, tetap berpura-pura baik-baik saja. Tapi di dalam dada seorang hamba ada badai yang tak terlihat. Karena konflik terbesar bukanlah perang antara manusia, melainkan perang antara sholat dan maksiat dalam satu jiwa yang sama. Kau tahu kau sholat, kau berdiri, ruku, sujud, 5 kali sehari. Tapi di waktu lain, kau masih juga tergelincir. Mengirim pesan yang seharusnya kau tidak kirim. Melihat sesuatu yang kau tahu haram. Mengatakan dusta yang kau anggap kecil. Mendengar yang tidak seharusnya didengar. Bahkan melakukan yang jauh lebih besar, tapi tetap kau sembunyikan di balik senyum ramahmu. Dan anehnya, hidup terus berjalan, seolah-olah tidak ada yang salah, padahal kau tahu, ada yang sangat salah. Di malam seperti ini, kau mulai merasa gelisah, bukan karena takut dihukum, tapi karena hatimu sendiri mulai menjerit. Sebagian dirimu berkata, apa gunanya sholat kalau aku tetap maksiat? Sebagian lagi berkata, justru kalau aku berhenti sholat, habislah aku. Itulah perang batin yang dialami umat hari ini. Kita tidak ingin meninggalkan sholat, tapi dosa masih mengejar. Kita ingin berhenti maksiat, tapi nafsu tidak pernah berhenti memanggil. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi langkah kaki sering membawa kita jauh.
Dan malam ini, kau akhirnya menyadari sesuatu. Sujudmu belum hilang, tapi cahayanya mulai meredup. Bukan karena Allah menjauhimu, tapi karena hatimu terlalu penuh oleh dunia. Tenang, video ini tidak akan menghakimimu. Justru sebaliknya, ia akan memelukmu. Karena rasa bersalah yang sedang kau rasakan ini adalah tanda bahwa hatimu belum mati. Masih ada cahaya yang berdenyut, masih ada iman yang bernafas, masih ada harapan yang mengetuk lembut. Dan itulah alasannya mengapa kau harus menonton sampai akhir. Karena jawabannya tidak sesimpel solatmu diterima atau tidak. Tidak sesederhana dosa menghapus ibadah. Tidak sesingkat kau salah, kau berdosa, kau gagal. Jawabannya jauh lebih dalam, jauh lebih indah, dan bisa mengubah hidupmu selamanya. Tetap di sini, dengarkan dengan hati yang pelan. Biarkan setiap kalimat mengetuk ruang-ruang yang sudah lama gelap. Sebab perjalananmu untuk pulang sedang dimulai malam ini. Pertanyaan ini sering membuat seorang hamba gemetar. Kalau aku masih melakukan dosa, apakah solatku sia-sia? Apakah Allah menolaknya? Apakah semua sujudku tidak ada nilainya? Tenang. Tarik napas perlahan. Biarkan hatimu duduk dengan lembut di hadapan jawaban ini. Solat tidak gugur hanya karena dosa. Ia adalah kewajiban, sebuah tali pengikat antara hamba dan Tuhannya. Dan meski tanganmu kotor oleh maksiat, Allah tidak pernah mengatakan bahwa solatmu dibatalkan atau ditolak hanya karena kau berdosa. Justru, Allah memanggilmu untuk tetap solat, karena tanpa solat, kau akan benar-benar terputus. Tanpa solat, kau akan hanyut semakin jauh. Tanpa solat, tidak ada lagi jendela cahaya yang masuk ke dalam hidupmu. Kita hidup dalam dua sisi yang saling tarik-menarik. Satu sisi ingin taat, satu sisi tergelincir dalam dosa. Itulah realita banyak hamba hari ini. Ada yang berkata, aku malu solat karena aku masih maksiat. Padahal justru itulah suara setan. Suara yang ingin kau menyerah. Suara yang ingin mematahkan satu-satunya ikatanmu pada Allah. Setan tidak peduli seberapa sering kau maksiat. Yang ia benci adalah ketika kau masih berani sujud, karena sujudmu, meski kau penuh dosa, itu tanda bahwa hatimu belum mati. Damai, pelan, pahami ini. Orang yang berhenti solat karena merasa tidak pantas, telah tertipu dua kali. Pertama, tertipu maksiat. Kedua, tertipu karena meninggalkan solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa solat itu pencegah perbuatan keji dan mungkar, namun pencegahannya bertahap. Seperti obat yang bekerja perlahan, bukan langsung menyembuhkan dalam 1 detik. Kadang seorang hamba solat bertahun-tahun dan maksiatnya belum sepenuhnya hilang. Tapi kalau ia terus menjaga solatnya dan hatinya terus mengetuk pintu ampunan, maka perlahan satu persatu dosa akan ditinggalkan. Bukan karena ia hebat, namun karena Allah sendiri yang membersihkan hatinya melalui solat. Bayangkan sebuah besi tua yang hitam oleh karat. Besi itu tidak akan bersih jika hanya dipanaskan sekali. Tidak cukup 1 menit, tidak cukup 1 kali sentuhan. Tapi jika api terus menyala, jika panas terus menyentuhnya, perlahan karat itu luruh, lama-lama hilang, dan besi itu kembali berkilau. Solatmu adalah api itu, maksiatmu adalah karat itu, dan hatimu adalah besi yang sedang ditempa.
Selama kau tidak menyerah, selama solatmu tidak kau tinggalkan, maka Allah akan terus membersihkanmu, meski lambat, meski sedikit demi sedikit, tapi pasti. Jadi, jangan pernah berkata, "Solatku tidak berguna." Jangan pernah merasa, "Aku tidak layak sujud." Dan jangan sekalipun menyimpulkan, "Allah pasti tidak menerima solatku." Karena selama kau masih datang kepadanya, meski berjalan tertatih penuh dosa, Allah tetap melihatmu, mendengarmu, dan memanggilmu mendekat. Solatmu belum sempurna, hatimu belum bebas dari maksiat, tapi kau masih mencoba, dan di mata Allah, usaha itu sangat berarti. Ada satu kalimat yang membuat banyak orang putus asa. Aku sudah sholat, tapi kenapa maksiat masih terus kulakukan? Pertanyaan itu menghantam dada seperti pukulan yang membangunkan kesadaran paling dalam. Jawabannya, bukan karena sholatmu tidak berharga. Bukan karena Allah tidak mengabulkan doamu. Bukan karena sujudmu sia-sia. Terkadang, sholat tidak mampu menahan seseorang dari maksiat. Bukan karena sholatnya tidak benar, tapi karena hatinya belum tersentuh oleh sholat itu. Sholat tanpa hati. Inilah masalah paling banyak terjadi hari ini. Seseorang berdiri, ruku, sujud, mengikuti gerakan dan membaca bacaan, tapi dadanya kosong. Seperti orang yang mengetuk pintu tanpa benar-benar berniat masuk. Seperti orang yang berbicara, tanpa mendengarkan apa yang ia sendiri ucapkan. Ketika sholat hanya menjadi rutinitas, ketika ia sekadar kewajiban fisik, maka cahaya sholat belum menembus ke dalam hati. Dan hati yang tidak tersentuh, tidak akan berubah. Lalu ada satu masalah besar lain, hati yang berkarat oleh dosa lama. Bayangkan sebuah kaca yang tertutup debu tebal. Bahkan jika kau menyalakan lampu paling terang sekalipun, cahaya itu hanya akan memantul di permukaan, tidak pernah benar-benar menembus ke dalam. Begitulah hati yang menumpuk dosa bertahun-tahun. Hati itu sudah menghitam, mengeras, dan menutup diri, sedangkan sholatmu baru beberapa kali mencoba masuk. Jangan heran jika perubahan belum terasa. Jangan kaget jika maksiat masih mendominasi, karena sholatmu baru mulai membersihkan, sedangkan dosamu telah lama menumpuk. Namun ada musuh yang lebih licik dari semua itu. Setan menyerang dari dua pintu sekaligus. Pintu pertama, ia mengajakmu maksiat. Ia membisiki kenikmatan sementara. Ia membuat dosa terasa biasa, ringan, bahkan menyenangkan. Pintu kedua, setelah kau jatuh, ia menyerang lebih keras. Ia berkata, "Lihat, sholatmu tidak ada gunanya. Percuma kau sujud. Kau tetap saja maksiat. Kau itu pendosa. Allah tidak menerima amalmu." Serangan kedua ini lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Karena jika kau percaya, kau akan berhenti sholat. Dan saat kau berhenti sholat, itulah kemenangan terbesar syaitan. Lalu ada dimensi lain, psikologis dan spiritual. Ketika hati dipenuhi gelap, entah oleh dosa, luka, trauma, atau dunia yang menyesakkan, cahaya amal kebaikan tidak langsung terasa. Seperti mata yang baru keluar dari ruangan gelap, cahaya awalnya menyakitkan. Mata perlu waktu untuk menyesuaikan. Baru kemudian benar-benar bisa melihat. Demikian juga hati. Hati yang lama berada dalam gelap tidak langsung peka terhadap cahaya. Ia perlu waktu. Ia perlu dibersihkan pelan-pelan. Ia perlu disiram terus dengan sujud, taubat, istighfar, dan doa. Jadi, jika sholatmu belum mampu menahanmu dari maksiat, itu bukan akhir cerita. Itu tanda bahwa kau sedang memulai perjalanan panjang menuju cahaya.
Dan setiap orang yang kembali kepada Allah selalu memulai dari titik ini. Dari lemah, dari penuh dosa, dari belum mampu menahan diri. Yang penting, jangan berhenti. Karena Allah sedang bekerja pada hatimu meski kau belum merasakannya. Ini adalah pertanyaan yang sering membuat seorang hamba merasa hancur. Ya Allah, aku masih jatuh dalam maksiat. Apakah Engkau menerima solatku? Pertanyaan yang getir, pertanyaan yang menyisakan pedih di dada, pertanyaan yang hanya muncul dari hati yang sebenarnya masih ingin diperbaiki. Dan jawabannya, ya, Allah menerima solatmu. Tapi, Allah juga ingin engkau terus memperbaiki dirimu. Jawaban ini menenangkan, sekaligus mengguncang. Karena Allah tidak menolak ibadahmu, namun Dia juga tidak ingin engkau menikmati dosa itu selamanya. Dalil dan logika yang menenangkan. Allah adalah Ar-Rahman, yang kasih sayangnya melingkupi segala sesuatu. Allah adalah At-Tawwab, yang selalu membuka pintu kembali. Allah adalah Al-Ghafur, yang ampunannya tidak kenal batas. Mana mungkin Allah menolak seorang hamba yang sujud? Mana mungkin Dia berpaling dari seseorang yang datang dengan malu-malu, meski masih penuh dosa? Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Jika taubat saja diterima sampai detik terakhir, maka bagaimana mungkin solatmu yang adalah ketaatan ditolak hanya karena kau masih berjuang melawan nafsu? Allah melihat perjuanganmu. Allah tahu luka-lukamu. Allah tahu beratnya godaanmu. Dan Allah tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang masih mencoba. Kenapa kita tetap harus sholat meski banyak dosa? Karena jika kau meninggalkan sholat, dorongan maksiatmu akan menjadi jauh lebih kuat. Ketika sholat hilang, hati menjadi gelap. Ketika hati gelap, dosa menjadi nikmat. Ketika dosa menjadi nikmat, hancurlah seluruh pertahananmu. Sholat adalah satu-satunya tali yang menahanmu agar tidak terjerumus lebih dalam. Ia seperti jendela kecil yang masih membiarkan cahaya masuk ke kamar yang gelap. Selama jendela itu tidak kau tutup, maka harapanmu tetap hidup. Salat menjaga hubunganmu dengan Allah, meski rapuh, meski bergetar, meski penuh air mata. Tanpa salat, hubungan itu padam dan setan menang total. Dan ketahuilah, perlahan, salatlah yang akan memperbaiki hatimu. Tidak langsung, tidak instan, tidak seketika. Tapi setiap sujud yang kau lakukan meretakkan satu bata dinding maksiat di hatimu. Hari ini kau masih kalah. Besok kau mulai melawan. Lusa kau mulai membenci dosa itu. Minggu depan kau mulai meninggalkannya. Dan suatu hari kau bangun dan menyadari bahwa sholatmu lah yang membebaskanmu dari kegelapan yang selama ini menahanmu. Itulah rahasia Allah. Perubahan tidak terjadi dalam satu hari, tetapi setiap sujud, setiap istighfar, setiap air mata adalah pahatan kecil yang akhirnya membentuk hati yang baru. Jadi, apakah Allah menerima sholat orang yang masih bermaksiat? Ya, selama ia tidak berhenti mendekat. Karena Allah lebih mencintai hamba yang lemah, tapi terus berjuang, daripada hamba yang merasa diri suci, tapi berhenti meminta ampun. Ada satu fase dalam perjalanan seorang hamba yang sangat indah. Fase ketika ia mulai merasakan perubahan halus, lembut, tapi nyata. Fase ketika sholat yang tadinya hanya kewajiban, perlahan berubah menjadi obat. Banyak orang tidak menyadarinya. Mereka mengira mereka masih sama. Padahal sholat mereka telah mulai bekerja membersihkan hati. Dan perubahan itu selalu dimulai dari tanda-tanda kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Tanda pertama, dari rasa bersalah, lahir cahaya. Dulu, kau bermaksiat tanpa berpikir panjang, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Tapi sekarang, setelah kau menjaga sholatmu, saat maksiat mendekat, hatimu tiba-tiba gelisah. Ada suara kecil di dada yang berkata, "Ini salah, jangan." Suara itu dulu tidak ada, sekarang ia muncul. Itu bukan sekedar rasa bersalah, itu cahaya iman yang mulai bergerak. Seseorang yang benar-benar mati imannya, tidak lagi merasa bersalah, tapi kau masih bergetar,
masih menolak, masih takut. Inilah tanda bahwa solatmu mulai membersihkan noda lama. Tanda kedua, hati mulai gelisah jika meninggalkan solat. Dulu kau meninggalkan solat tanpa rasa apa-apa, seakan tidak terjadi apa-apa. Hidup berjalan seperti biasa. Tapi sekarang, satu solat yang terlewat saja, hatimu seperti kehilangan sesuatu. Ada kekosongan yang menyesakkan, ada rasa tidak enak di dada, ada suara batin yang menegurmu. Ini bukan kebetulan, ini bukan sugesti. Ini adalah bukti bahwa hubunganmu dengan Allah mulai terbentuk kembali. Solat bukan lagi formalitas, tapi kebutuhan jiwa. Tanda ketiga, dosa mulai terasa berat, bukan lagi nikmat. Perhatikan perubahan ini. Dulu, maksiat terasa manis, mudah, bahkan menggoda. Tapi sekarang, bahkan sebelum kau tergelincir, dadamu bergetar duluan. Hatimu menolak, jiwamu protes. Ada semacam perang batin. Aku ingin, tapi aku malu pada Allah. Aku dulu lakukan tanpa pikir. Sekarang aku takut. Jika kau mulai merasakan ini, itu tanda besar. Itu menunjukkan bahwa solatmu mulai menghidupkan rasa malu kepada Allah. Dan rasa malu inilah pagar terkuat yang bisa menjaga seseorang dari dosa. Tanda keempat, suasana batinmu berubah, pelan tapi pasti. Ketenangan yang dulu tidak pernah kau rasa, perlahan muncul setelah solat. Hati yang dulu keras mulai melunak ketika mendengar ayat Al-Quran. Dulu engkau dingin, sekarang hatimu mudah tersentuh oleh nasihat. Ini bukan perubahan sepele. Ini adalah bukti bahwa solatmu sedang mengobati lukamu, membuka ruang baru di dalam hati, membangunkan sisi lembut yang lama tertidur. Orang yang hatinya dibersihkan oleh solat tidak berubah secara tiba-tiba, tidak menjadi suci dalam semalam. Namun, ia berubah sedikit demi sedikit, hingga suatu hari ia tersadar, aku bukan orang yang sama seperti dulu. Jika kau mulai merasakan satu saja dari tanda-tanda ini, maka bersyukurlah. Berarti solatmu sedang bekerja. Berarti Allah sedang memperhatikanmu. Berarti dosamu sedang dibersihkan, meski kau belum menyadarinya sepenuhnya. Teruskan solatmu, teruskan perjuanganmu, karena perubahan besar selalu dimulai dari tanda-tanda kecil yang Allah tanamkan dalam hatimu. Ada kisah-kisah yang tidak sekadar didengar, tapi diserap oleh jiwa. Kisah yang membuat kita berhenti sejenak dan berkata dalam hati, kalau Allah bisa menerima mereka, apa mungkin Dia menolak aku? Segmen ini adalah tentang jiwa-jiwa yang tersungkur, hancur, babak belur oleh dosa, namun bangkit kembali lewat satu gerakan yang sederhana tapi mengguncang langit. Sujud. Kisah 1. Pendosa yang remuk dalam sujud. Dulu hidupnya gelap. Maksiat baginya bukan lagi dosa, melainkan rutinitas. Malam-malamnya diisi kebisingan dunia, siangnya penuh tipu daya. Ia merasa kuat. Sampai suatu malam, ketika ia pulang dalam keadaan letih dan kosong, tiba-tiba hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang asing namun lembut. Ia mengambil wudhu. Entah kenapa, kakinya seperti diarahkan, bukan oleh ingatannya, tapi oleh rasa bersalah yang sudah menggunung. Ia berdiri untuk sholat taubat. Namun ketika takbir diangkat, dadanya runtuh. Ayat yang selama ini dilupakan, tiba-tiba menembus seluruh dinding keras hatinya. Air matanya tumpah, punggungnya gemetar. Dan ketika ia sujud, dunia seolah berhenti. Di titik paling rendah itulah ia merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan selama hidup penuh maksiatnya. Ketulusan.
Satu sujud malam itu mengubah jalan hidupnya. Tidak langsung sempurna, tidak langsung bersih dari maksiat. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah bisa kembali menjadi dirinya yang lama. Begitulah sholat. Diam-diam ia menyelamatkan orang yang bahkan tidak berniat diselamatkan. Kisah 2. Ulama dan sahabat yang menangis. Ada kisah seorang ulama besar, dikenal banyak orang, ilmunya luas, lisannya lembut, amalnya tak terhitung. Namun ketika ia sendiri di malam hari, ia menangis seperti seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Ketika ditanya, "Mengapa engkau menangis sedalam itu?" Ia menjawab lirih, "Aku takut bertemu Allah, membawa dosa yang tidak terlihat oleh manusia." Subhanallah. Jika orang mulia yang hidupnya penuh ibadah saja takut pada dosa-dosa kecil yang tidak sengaja, lalu bagaimana dengan kita, yang dosanya bukan kecil, bukan sedikit, bahkan sering dilakukan dengan sadar? Sahabat Nabi pun banyak yang menangis saat bertaubat. Mereka orang-orang yang bersih, tapi takut kotor. Kita seringkali kotor, tapi berusaha merasa bersih. Tangisan mereka mengajarkan bahwa taubat bukan untuk orang suci. Taubat adalah jalan pulang bagi orang yang tersesat. Kisah 3. Kisah harapan, pintu yang tak pernah tertutup. Ada seseorang yang datang kepada seorang ulama sambil menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Wahai guru, aku telah tenggelam dalam dosa, terlalu banyak, terlalu hitam. Aku malu untuk sholat, malu untuk berdoa, malu untuk kembali." Ulama itu menatapnya lama, lalu berkata, "Jika engkau malu pada Allah karena dosamu, ketahuilah, itu bukan tanda ditolak, itu tanda engkau sedang dipanggil." Laki-laki itu sujud sambil menangis, dan dari sujud itu, perjalanan taubatnya bermulai. Karena begitulah rahmat Allah, tidak peduli seberapa jauh seseorang melangkah, seberapa hitam catatan itu ditulis, seberapa rusak hidup yang dijalani. Selama nafas masih bergerak, selama dosa masih disesali, selama dahi masih ingin menyentuh lantai, pintu itu belum pernah tertutup. Inilah kisah-kisah yang menguatkan hati kita, bahwa sebesar apapun dosa, Allah masih menyediakan satu tempat pulang, tempat yang tidak pernah menolak siapapun. Dan tempat itu bernama sujud. Ada kalimat yang tidak boleh sekadar lewat di telingamu. Kalimat yang jika kau resapi, bisa mengubah cara kau melangkah esok hari. Jika kau kehilangan sholat, kau kehilangan jalan pulang. Bukan ancaman, bukan teriakan. Ini adalah peringatan yang ditulis dengan air mata para hamba yang pernah jauh, lalu tersadar bahwa satu-satunya cahaya yang tersisa dalam kegelapan hidup mereka adalah sholat. Karena tanpa sholat, hidupmu seperti berjalan di malam pekat, tanpa bulan, tanpa bintang, tanpa arah. Kau mungkin masih melangkah, tapi tidak tahu kemana kau menuju. Ada orang yang hidupnya dipenuhi dosa, namun ia masih sholat, dan karena satu ibadah itu, Allah pelan-pelan menariknya kembali. Ada pula orang yang terlihat baik di luar, tapi meninggalkan sholat, dan ia tersesat dalam kesibukan yang menipu. Maka jangan pernah merasa remeh, jangan pernah menunda, jangan pernah berpikir, aku ini penuh maksiat, apa gunanya sholatku? Ketahuilah, Allah tidak meminta kesempurnaanmu, Allah hanya meminta, datanglah. Mendekatlah walau merangkak, menghadaplah walau hatimu masih kusut,
kotormu masih banyak dan hidupmu masih jauh dari ideal. Jika selama ini kau merasa berat, jangan biarkan rasa itu menghancurkan niatmu. Hijrah bukan sprint. Hijrah adalah perjalanan panjang, penuh hambatan, penuh bisikan, penuh tarik-menarik antara cahaya dan gelap. Tidak perlu berubah sempurna besok pagi. Tidak perlu menutup semua maksiat dalam semalam. Tidak perlu langsung menjadi orang salih yang dipuji semua orang. Cukup satu, terus kembali. Jika hari ini jatuh, besok bangkit lagi. Jika besok jatuh, lusa bangkit lagi. Jika maksiat datang menyeretmu masuk ke jurang, sholatlah, meski hanya untuk menggenggam tepi jurang agar tidak jatuh lebih dalam. Selama kau masih mau menghadap, selama kau masih mau sujud, Allah tidak pernah menutup pintunya. Segmen ini adalah untukmu yang sering menatap lantai kamar sambil berkata, "Aku capek, aku kotor, aku malu untuk menghadap Allah." Dengarkan baik-baik, maksiatmu jangan pernah menghentikan sholatmu, karena jika kau berhenti sholat karena maksiat, itu berarti kau memberi kemenangan penuh pada setan. Ingatlah, ada alasan kenapa hatimu sering gelisah setelah berbuat salah. Ada alasan kenapa kau tidak tenang ketika meninggalkan sholat. Ada alasan kenapa kau merasa hidupmu semakin gelap ketika menjauh dari sajadah. Itu tanda bahwa ruhmu masih hidup, jiwamu masih bernafas, cahaya itu belum padam, dan sholat adalah cara Allah menghidupkannya kembali. Sujud bukan sekadar gerakan tubuh, ia adalah tempat menaruh seluruh lukamu, tempat kau pecahkan kerasnya hati, tempat kau lepaskan beban yang tidak pernah mampu ditampung dunia. Di sujud, tidak ada status, tidak ada masa lalu, tidak ada hinaan, tidak ada kegagalan. Yang ada hanya engkau dan Tuhanmu. Dan di titik paling rendah itu, justru rahmat Allah datang paling dekat. Maka jangan berhenti sujud, jangan berhenti mengetuk pintu itu, jangan berhenti mencari wajah Allah, karena satu-satunya yang benar-benar peduli dengan hidupmu adalah Dia. Jika hidupmu berat, sholatlah. Jika hidupmu kacau, sholatlah. Jika hatimu kotor, sholatlah. Jika maksiat mengikatmu, sholatlah. Jika kau merasa tidak layak, sholatlah. Karena sholat bukan untuk orang yang sudah suci. Sholat adalah untuk orang yang ingin disucikan. Jangan berhenti. Sekalipun hatimu retak, masa lalumu buruk, hidupmu berantakan, masalahmu bertumpuk, dan dosamu menggunung, sholatlah. Karena Allah tidak pernah melihat siapa dirimu ketika datang, tapi siapa dirimu setelah kau datang. Sebelum video ini berakhir, dengarkan satu pesan dengan seluruh hatimu. Selama kau tidak meninggalkan sholat, kau masih berada di jalan pulang. Maka genggam erat ibadah itu, peluk ia dengan air mata, dengan kelemahanmu, dengan ketidaksempurnaanmu, jangan lepaskan. Akhirnya, aku ingin mengajakmu untuk menuliskan sesuatu. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling suci, tapi untuk menunjukkan bahwa kita semua sedang berjuang. Tulis di kolom komentar, doa, luka, harapan dan perjalanan hijrahmu, agar kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjadi cahaya dalam gelapnya ujian hidup. Dan jangan lupa subscribe, agar setiap nasihat, setiap untayan hikmah, setiap pengingat bisa terus menemanimu di jalan kembali menuju Allah. Semoga Allah jaga langkahmu, lembutkan hatimu, perbaiki hidupmu, dan kuatkan sujudmu. Jangan pernah berhenti sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.